Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku, buat nontonin channel aku ya guys. Dan aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan juga yang udah komen. Nah, bagi kalian yang belum subscribe atau lupa subscribe, please banget jangan lupa subscribe ya guys. Dan jangan lupa komen juga. Oke? Merebaknya kasus mutilasi dari berbagai daerah di Indonesia tentu membuat siapapun yang mendengar berita ini tuh kayak ngerasa ngeri dan juga merasa bergidik gitu loh ya guys. Contoh kasusnya seperti di Tenjo, Bogor, dan juga di Sleman, Yogyakarta. Namun guys, ternyata dari kedua kasus ini yang ada di Indonesia yang baru-baru aja terjadi ini, ternyata ada beberapa kasus yang lebih menyeramkan, yang lebih sadis di dunia guys. Nah, kali ini, di kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa kasus mutilasi yang memang sangat terkenal di dunia, yang begitu menyeramkan, yang begitu kejam, dan juga kayak miris gitu loh ya guys. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama, mari kita langsung eksekusi videonya. Jasad Black Dahlia. By the way, ketika diketemukan si jasad Black Dahlia ini, ternyata tubuhnya sudah terpotong dua, dengan wajahnya yang sudah dihancurkan, dan tidak sampai di sana guys. Bahkan isi perutnya atau organ dalamnya ini sudah dikeluarkan yang entah kemana. Namun juga nggak sampai situ aja guys. Ada robekan dari mulutnya seperti sayatan dari telinga kiri hingga telinga kanannya. Jadi bentuk sayatannya ini menyerupai Joker gitu loh. Kayak menyeringai gitu. Serem. Kasus yang kedua adalah Tsuyomi Miyazaki. By the way, Tsuyomi Miyazaki ini adalah seorang pria pecinta anime atau biasa yang kita sebut otaku gitu loh ya guys. Nah, namun guys, tidak hanya dikenal sebagai pecinta anime ini, namun Tsuyomi Miyazaki ini juga dikenal sebagai tersangka pembunuhan yang sangat sadis dan juga kejam guys. Diketahui bahwa Tsuyomi Miyazaki ini suka menculik anak-anak perempuan gitu loh. Dia suka memanipulasi si anak-anak tersebut atau bahkan sampai memaksanya untuk memasuki kendaraannya. Nah, setelah mereka memasuki kendaraannya, si Tsuyomi Miyazaki ini pun membawa anak-anak tersebut tuh ke rumahnya di daerah yang terpencil gitu. Nah, di sanalah guys, dia melakukan perbuatan kejinya. Dia membunuh anak-anak perempuan tersebut dengan cara mencekiknya hingga meninggal guys. Nah, setelah mencekik korbannya hingga meninggal, Tsuyomi ini langsung memutilasi korbannya itu di tempat itu guys. Lalu menyimpan pakaian-pakaian dan juga beberapa organ korbannya itu di sebuah lemari yang memang dikhususkan untuk menyimpan pakaian-pakaian korban. Jadi kayak dibikin piala, kayak buat sebuah kebanggaan buat dia kalau misalnya dia emang udah berhasil memutilasi dan membunuh si para korbannya ini. Bagaimana menurut kalian dengan kasus yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Kasus mutilasi yang paling menyeramkan yang ada di dunia ini juga pernah berasal dari Indonesia. Pasti kalian udah kenal banget sama yang namanya Rian Jombang. Benar guys, Rian Jombang atau yang memiliki nama Ferdi Idam Hiansyah ini sudah membunuh sebanyak 11 orang di daerah Jakarta dan juga Jombang pada tahun 2006 sampai 2008. Jadi selang 2 tahun dia sudah membunuh totalnya ini 11 orang guys, dimutilasi. Nah, kasus Rian Jombang ini sebelumnya terungkap ketika ada yang menemukan 7 potongan tubuh manusia yang berada di sekitaran Ragunan saat itu. Tepatnya pada 12 Juli tahun 2008 di Jakarta Selatan. Nah, setelah diselidiki, akhirnya jasad ini pun diketahui atas nama Heri Santoso, yang mana kala itu si Rian membunuh si Heri Santoso ini karena merasa cemburu gitu loh. Dalam pengakuannya, Rian Jombang ini mengaku membunuh Heri Santoso karena cemburu, karena Heri Santoso ini kedapatan beberapa kali pernah mencoba untuk merayu kekasih sesama jenisnya yang bernama Noval kala itu. Kasus pembunuhan Cleveland. Nah, sama seperti kasus pembunuhan mutilasi Black Dahlia, pembunuhan di Cleveland ini juga sampai sekarang masih belum terungkap tersangkanya. Kasus pembunuhan di Cleveland ini biasa atau dikenal dengan pembunuh batang tubuh di Cleveland. Sebutan ini merujuk pada
tersangka yang suka atau gemar memutilasi korban-korbannya, namun hanya menyisakan beberapa potong aja guys. Pertama kali kasus ini terkuak pada 1934 di bulan September, yang dimana diketemukan sosok mayat seorang perempuan guys. Wanita ini ditemukan di sebuah danau yang mengambang dan diperkirakan berusia 30 tahunan kala itu. Nah, hingga kini identitas wanita tersebut pun masih belum diketahui dan sering mendapat julukan Lady of Lake. Berdasarkan dari otopsi bahwa mayat dari wanita tersebut sudah dimutilasi hingga sampai lutut, guys. Namun di luar dari kasus pembunuhan Lady of Lake ini, ternyata ada beberapa kasus pembunuhan serupa dan juga sejenis tentang mutilasi dengan cara yang sama. Itulah tadi kasus-kasus mutilasi yang paling mengerikan sepanjang sejarah, guys. Bagaimana menurut kalian tentang kasus-kasus tersebut, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu cerita dari aku, dan aku harap kalian menyukai dan juga menikmati konten aku kali ini. Dan see you next di video selanjutnya, guys. Bye-bye.